Hai, selamat datang pada pembelajaran IPA. Untuk kali ini, kita akan membahas mengenai klasifikasi materi, yaitu asam, basa, dan garam. Coba kalian perhatikan video berikut ini. Ada berbagai macam buah-buahan yang ada di sekitar kita. Ada anggur, ada pisang, ada nanas, ada jambu, ada apel, ada mangga, dan berbagai macam buah-buahan. Kemudian ketika kalian mandi, kalian menggunakan sabun, lalu kalian menggunakan sampo. Untuk menyikat gigi kalian menggunakan pasta gigi. Nah, berdasarkan pH-nya, materi ini dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok asam, kelompok basa, dan kelompok garam. Ciri-ciri asam yang pertama adalah dia memiliki rasa masam. Tetapi tidak boleh dicoba kecuali asam yang terdapat pada makanan. Kemudian ciri yang kedua, dia dapat menimbulkan korosi, contohnya adalah pada besi. Ciri yang ketiga, dia mengubah kertas lakmus biru menjadi merah. Jadi kertas lakmus itu ada 2 macam, yaitu kertas lakmus merah dan lakmus biru. Ketika lakmus merah saya masukkan ke dalam larutan yang bersifat asam, ternyata tidak ada perubahan warna. Tapi ketika kertas lakmus biru saya masukkan ke dalam larutan yang bersifat asam, ternyata dia akan berubah menjadi berwarna merah. Asam M berubah menjadi merah M. Kemudian ciri yang keempat, pH-nya di bawah 7. Jadi pH itu dari 0 sampai 14. Yang masuk dalam kelompok asam itu adalah pH-nya yang di bawah 7. Semakin mendekati angka 0 atau angkanya semakin kecil, pH-nya semakin besar atau kuat. Sedangkan semakin mendekati angka 7, asamnya akan semakin lemah. Beberapa bahan yang termasuk dalam kelompok asam yang memiliki pH 6, contohnya adalah susu. pH 5 adalah kopi, pH 4 adalah tomat, pH 3 adalah asam cuka, pH 2 adalah lemon, pH 1 adalah HCl yang terdapat pada lambung, dan pH 0 contohnya adalah baterai. Untuk mengetahui pH suatu benda, kita bisa menggunakan pH indikator universal, yaitu dengan cara kertasnya kita masukkan ke dalam larutan yang akan kita uji. Kemudian setelah terjadi perubahan warna, kita samakan pada indikator universalnya. Kita samakan warnanya, kemudian kita tahu dia termasuk pH berapa. Beberapa bahan yang termasuk asam, yang pertama ada jeruk, ada tomat, ada lemon, kemudian ada asam cuka, ada aki, dan ada HCl yang terdapat pada lambung. Kemudian yang kedua adalah basa. Ciri-ciri basa yang pertama adalah memiliki rasa pahit. Tetapi dia tidak boleh dicoba kecuali basa yang terdapat pada bahan-bahan makanan. Ini adalah gambar beberapa zat makanan yang dia termasuk ke dalam kelompok basa. Kemudian yang kedua, licin di tangan. Ketiga, dia berubah. Yang ketiga, dia mengubah kertas lakmus merah menjadi biru. Kertas lakmus biru tetap berwarna biru, sedangkan kertas lakmus merah ketika saya masukkan dalam larutan basa dia akan berubah menjadi biru. Basa, biru, sama-sama awalannya adalah huruf B. Kemudian pH-nya di atas 7. Semakin mendekati angka 14 berarti basa semakin kuat, dan semakin mendekati 7, pH 7, basanya semakin lemah. Beberapa bahan yang termasuk pH 8, contohnya adalah darah, pH 9 adalah baking soda, pH 10 adalah obat untuk sakit MAH, pH 11 adalah larutan amonia, pH 12 adalah sabun, pH 13 adalah bleach, dan pH 14 adalah drain cleaner. Kemudian untuk mengukur pH-nya bisa kita menggunakan pH indikator universal. Sama seperti tadi, kertasnya kita masukkan ke dalam larutan yang akan kita uji, kemudian kita lihat dia termasuk pH berapa. Beberapa bahan yang termasuk dalam kelompok basa, yang pertama adalah sabun tangan, kemudian pasta gigi, sampo,
dan obat untuk sakit mah. Kemudian yang ketiga adalah kelompok garam. Yang pertama cirinya adalah dia tidak mengubah warna kertas lakmus. Jadi lakmus merah tetap berwarna merah dan lakmus biru tetap akan berwarna biru. Yang kedua adalah pH-nya 7. Contohnya adalah air tawar. Dia bisa menggunakan pH indikator universal untuk mengujinya. Yang termasuk dalam kelompok garam adalah NaCl atau garam dapur dan air murni. Ketika kita membahas tentang asam, basa, dan garam, ternyata ada hubungan yang namanya adalah reaksi netralisasi. Reaksi netralisasi itu adalah ketika larutan bersifat asam, kita campurkan dengan larutan yang bersifat basa, maka akan terbentuk larutan yang bersifat netral atau garam ditambah air. Contohnya adalah asam klorida atau HCl, kita tambahkan dengan natrium hidroksida atau NaOH, maka akan terbentuk NaCl, garam, ditambah H2O atau air. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama adalah pada obat mah. Ketika kita sakit mah, artinya produksi asam lambung kita terlalu berlebihan. Kemudian, obat mah itu bersifat basa, contohnya menggunakan larutan magnesium hidroksida atau aluminium hidroksida. Ketika asam yang terlalu berlebih, kita obati dengan menggunakan obat yang bersifat basa, maka larutan di dalam lambung kita akan menjadi netral. Maka sakit mahnya akan menjadi sembuh. Kemudian contoh yang kedua itu adalah pada pasta gigi. Ketika ada makanan yang masuk ke dalam mulut kita, itu akan menurunkan pH di dalam mulut dan mulut akan menjadi asam. Hal ini dikarenakan ada yang namanya proses perubahan sisa makanan menjadi asam oleh bakteri yang ada di dalam mulut. Sedangkan pasta gigi sendiri itu bersifat basa. Maka ketika kita habis makan, kemudian kita menyikat menggunakan pasta gigi, maka pH di dalam mulut kita akan netral. Ini adalah beberapa contoh tentang reaksi netralisasi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, untuk mengetahui dia dalam kelompok asam, basa, dan garam, kita bisa juga menggunakan indikator alami. Indikator alami yang bisa kita gunakan, yang pertama adalah kita bisa menggunakan kunyit, dan kita bisa menggunakan kol merah. Untuk menggunakan kunyit, kita lihat video berikut ini. Ini untuk membuat larutan kunyitnya. Kita tumbuk kunyitnya. Kemudian kita ambil ekstrak kunyitnya. Larutan juga kita uji menggunakan kunyit tersebut. Kemudian yang kedua, ekstrak kunyit kita tambahkan pada larutan sabun. Ternyata perubahan warnanya adalah seperti ini. Jadi untuk kunyit pada basa dia akan berubah menjadi berwarna jingga, sedangkan pada larutan asam dia akan berwarna kuning cerah. Kemudian ketika menggunakan kol merah, kol merah atau kol ungu kita rebus, kemudian hasil rebusan kol ungu kita gunakan untuk menguji. Dari kiri ke kanan, gelas satu berisi air murni, gelas kedua kita tambahkan larutan cuka, dan pada gelas ketiga kita tambahkan NaOH. Kemudian kita berikan larutan kol merah atau kol ungu untuk melihat perubahan warnanya. Kita lihat perubahannya. Ketika netral,
larutan kol ungu akan tetap berwarna ungu. Pada larutan asam, dia akan berubah menjadi warna merah, dan pada basa dia akan berubah menjadi hijau. Demikian tadi video pembelajaran mengenai asam, basa, dan garam. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Sampai bertemu pada video-video selanjutnya. Bye-bye!